Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Gantt dan network planning. Di sini ada nama kelompok. Yang pertama Santo Perdemuan Siregar dengan NIM 21101069, dan yang kedua Muhammad Rifki Altab dengan NIM 21101070. Yang ketiga Ananta Duta Pratama dengan NIM 21101071. Dan yang keempat ada Brilian Resaviola Mintoro dengan NIM 21101072. Pada rangkaian berikut yaitu ada struktur data. Yang pertama ada pengertian tentang Gantt dan network planning. Yang kedua manfaat dan tujuan Gantt dan network planning. Ketiga ada Gantt dan tabel Gantt. Yang keempat network planning yaitu tentang analisa dan planning jaringan. Yang kelima kesimpulan, dan keenam adalah penutup. Yang pertama yaitu Gantt dan network planning. Gantt merupakan diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya. Gantt adalah contoh teknik non-matematis yang banyak digunakan dan sangat populer di kalangan para manajer karena sederhana dan mudah dibaca. Terus yang kedua itu ada network planning. Pada prinsipnya adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan atau variabel yang digambarkan atau divisualisasikan dalam diagram network. Terus ada yang kedua itu tujuan. Tujuan dari Gantt itu adalah mengukur kemajuan proyek, manajemen waktu menjadi lebih efisien, membangun rasa tanggung jawab akan tugas yang diberikan, komunikasi tim menjadi lebih dinamis. Terus network planning menentukan probabilitas menyelesaikan suatu proyek tertentu. Baru scheduling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. Menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. Selanjutnya masuk ke tabel Gantt. Di sini ada sebuah tabel Gantt dan juga diagram waktunya. Kita ambil contoh pada yang pertama, yaitu pada bab 1, lalu ada subbab 1.1 tentang identifikasi kebutuhan, yang dimana pada identifikasi kebutuhan ini kita memulainya pada tanggal 2 Januari 2023 dan terakhirnya pada 3 Januari 2023. Setelah kita klik di situ, maka otomatis akan muncul pada diagram hari di sini. Maka akan berwarna biru di sini dari tanggal 23, dari tanggal 2 sampai tanggal 3 Januari. Jadi pada tabel Gantt di sini digunakan untuk mengestimasikan perencanaan dalam hal waktu. Lalu selanjutnya masuk ke network planning. Setelah kita sudah tadi melakukan perencanaan pada estimasi hari atau waktu, lalu kita masuk ke network planning, yang dimana di network planning di sini terdapat ada task, ada deskripsi, ada estimasi, dan ada predecessor. Yang pertama ada estimasi. Estimasi itu adalah berapa hari pada pelaksanaan. Misalnya kita ambil contoh identifikasi kebutuhan jaringan FO, estimasinya adalah sehari. Predecessor itu adalah artinya berhubungan, yang dimana suatu deskripsi ini atau suatu perencanaan ini apakah berhubungan dengan yang lainnya. Seperti kita ambil contoh pada subbab 2.1, yaitu persiapan rute pembangunan jaringan utama dengan berhubungan dia B, C, dan D, yang dimana B adalah penentuan rute yang akan dibangun, C adalah perencanaan spesifikasi teknik dan kapasitas, D adalah penentuan titik distribusi jaringan FO. Berikut adalah network jaringan, network planning.
Berikut ini adalah network planning dari diagram awannya. Di sini dimulai dari tabel A yang kemudian masuk ke tabel B yang masih berhubungan dengan tabel A, dilanjutkan dengan tabel C yang masih berhubungan juga dengan tabel A, dilanjutkan dengan tabel D yang masih berhubungan dengan tabel A, tabel E masih berhubungan dengan tabel B, lalu dilanjutkan dengan tabel F yang masih berhubungan dengan tabel E, tabel I yang masih berhubungan dengan tabel F, tabel G yang masih berhubungan dengan tabel F, dilanjutkan dengan tabel J yang masih berhubungan dengan tabel I dan G, lalu dilanjutkan dengan tabel K yang masih berhubungan dengan tabel J, lalu dilanjutkan dengan tabel M yang masih berhubungan dengan K, tabel L yang masih berhubungan dengan tabel K, tabel N yang masih berhubungan dengan tabel K, lalu dilanjutkan dengan yang terakhir yaitu tabel O dengan berhubungan masih dengan M, L, dan N. Kesimpulan, dalam pembangunan proyek sangatlah dibutuhkan WBS, Gantt chart, network planning, karena dapat membantu menyederhanakan masalah, serta membantu menemukan apa yang akan dilakukan secara beruntun. Membuat Gantt chart dalam proyek ini berguna untuk perencanaan yang akan digunakan dalam penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. Dalam setiap proyeksi konstruksi, perencanaan, dan pengendalian merupakan aspek yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan akan hal di atas semakin dirasakan jika proyek semakin besar, semakin kompleks, dan pihak yang terlibat semakin banyak. Maka dari itu, WBS sangatlah membantu dalam pembuatan proyek FTTH ini. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai Gantt chart dan juga network planning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.